Kita akan klarifikasi ini ya. Jangan seenaknya aja adu domba antara Bang Egy dengan saya. Ini udah banyak terjadi. Pecat Elidanetti arogansi. Sementara yang dilakukannya melampaui batas. Dia nggak sadar. Makanya saya bilang sok jago. Kalau Ibu dan Bang Egy sebagai orang yang paham hukum, itu membiarkan semua proses itu ya berjalan sesuai koridor hukum. Kalau toh nanti laporan mereka masuk dan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya, terbit surat LP-nya, Ibu dan Bang Egy juga Bang DHL pastinya ya siap menghadapi itu, begitu kan. Nah kemudian kan tadi Ibu sempat singgung ada hal yang mau diluruskan terkait pemberitaan media itu apa? Media apa itu? Iya kan saat ini kita masih digoreng-goreng ya. Bahkan upaya adu domba gitu. Ada juga media, mungkin kalau netizen adu domba atau memfitnah, mencaci, memaki. Kita menganggap mudah-mudahan mengalir ibadahnya kepada kita. Kita mencoba untuk bersabar walaupun sakit, ikhlas itu kita lakukan walaupun sulit sekali. Nah, di sini ada media namanya IDN. IDN apa itu? IDN. Ada media. IDN Project. Oke, ini Project. buat teman-teman di IDN Project mohon didengar klarifikasi ini atas video kalau nggak salah yang menyebut Bang Egy kejam gitu ya. Jahat. Lebih kejam dari Jokowi lagi padahal Jokowi aja nggak kejam sebenarnya. Ya, jadi dia menganggap lebih kejam dari Jokowi. Ini bahasanya minta tolong juga. Kita akan klarifikasi ini ya. Jangan seenaknya aja adu domba antara Bang Egy dengan saya. Ya kan? Ini udah banyak terjadi. Pecat Elidanetti jadi kuasa hukum. Elidanetti arogansi, Elidanetti segala macam. Sementara yang dilakukannya melampaui batas. Dia nggak sadar. Makanya saya bilang sok jago. Dia tidak sadar apa yang dilakukannya merendah-rendahkan orang gitu. Itu yang saya maksud sok jago. Menurut dia kebenaran dari dia. Sehingga menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak baik gitu. Nah contoh IDN ini kan. IDN Project ini. Saya minta ketemulah sama IDN Project ini. Kenapa judulnya terlalu? Karena dia ingin menaikkan podcastnya agar ditonton banyak. Jangan cari uang seperti itu dong. Itu kan jadinya kalau kita diperlakukan seperti itu kan uangnya nggak halal. Kita nggak ikhlas. Tapi apa yang menurut dia, menurut Ibu dia mengadu domba itu? Pernyataan Ibu yang mana? Seperti ini. Kan tadi saya sampaikan Bang Egy ini untuk membuat LP ini berat sekali. Karena dia menyayangi senior-senior, junior-juniornya. Tapi tadi dianggap sudah melampaui batas. Nah karena melampaui batas sehingga tidak hormat, tidak punya etik, bahkan merendahkan dan menghina. Itu yang dirasakan Bang Egy, boleh dong. Jangan menurut dia yang dia sampaikan itu hanya narasi hukum. Kemudian yang kita sampaikan itu adalah produk hukum. Nggak boleh juga, jangan semaunya juga. Nah, dia bisa berasumsi, berpendapat silakan. Kita tidak akan menghalangi dan tidak akan memarahi dia, tidak akan berdebat tentang itu. Silakan. Yang kita juga jangan dihalang-halangi apa yang kita lakukan dengan narasi hukum kita. Kita bukan tidak punya pertimbangan yang dalam. Contoh ketika LP itu terjadi, Bang Egy begitu lihat WA, ada yang mengirim ke beliau. Bang lawan ini bang gitu. Bang Egy ini orang Islam apa namanya yang kafah. Masih mikir lah ya. Masih mikir. Kadang-kadang dengan terpancing emosi. Bu Eli laporkan ini, laporkan ini, laporkan ini. Siap bang, siap bang. Kalau saya bilang tidak dia lebih marah lagi. Kemudian oke bang nanti kita laporkan. Laporkan si ini yang menghina. Kapan perlu azamkan laporkan dia menghina saya. Itu Rizal dia menghina saya. Ini dia menghina saya. Manusiawi dong ketika dia didengarnya ada yang menghina, ada yang merendahkan dia. Mau dia lakukan
pemukulan atau berantem kan nggak mungkin, nggak level. Nah, terus tentu melalui proses produk hukum. Nah, disuruhnya saya melaporkan. Saya sebagai kliennya, PH-nya, saya terima dulu kesalahannya, kekecewaannya. Kemudian saya urai dengan baik. Bang, kalau ini memang benar Bang laporkan nih. Kurnia ini masih di batas loh Bang. Dan gimana pun, jangankan sama abang, sama saya aja dia masih sayang kok Bang. Dia sakit hati sah Bang. Dia kecewa itu haknya manusiawi. Oh salah, kata Bang Egy, kalau Kurnia saya nggak mau laporkan. Oh jadi siapa lagi Bang? Rizal Fadila ini udah melampaui ini. Oh salah Bang, karena kita tunggu kekecewaannya reda, amarahnya reda. Karena kita lihat dalam statementnya itu nggak nyambung apa yang dimarahkannya itu sehingga menghujat Bang Egy nggak jelas. Itu karena letupan emosional sesaat. Karena letupan emosional aja. Terus kita pahami lagi Rustam ini anak baik. Satu kampung dengan suami saya. Kata Rustam, kalau Bang Egy laporkan dia kurang ajar. Padahal yang bawa saya Bang Egy. Mungkin Rustam karena diayo-ayokan. Jadi Rustam berpikir, Bang Egy temui saya. Nggak boleh gitu dong. Sesalah-salah anak, sesalah-salah orang tua. Anak dulu menjabat tangan, harus anak yang minta maaf. Nggak bisa. Jadi Bang Egy kemudian melaporkan 2 orang itu bukan karena dendam atau apa, tapi bukan benci, bukan dendam. Tapi dia melihat kayaknya ada niat yang sungguh-sungguh untuk mencemarkan atau merendahkan Bang Egy gitu. Sementara yang lain itu karena reaksi emosional sesaat aja. Makanya kemudian kayaknya yang harus dilaporkan nih Roy sama Kozinudin. Iya. Karena menurut Bang Egy ada niat yang benar-benar ingin merendahkan martabat dia dengan pernyataan mereka. Iya. Sementara kok kayak Kurnia tadi Ibu bilang, terus ada Bang Rustam, ada Bang Rizal, itu kalau mereka sampai melontarkan kata-kata apa namanya itu semata-mata karena kekecewaan, reaksi emosional sebagai orang yang pernah berteman gitu ya. Kok lu dan begini? tidak memahami apa yang dimaksud Bang Egy. Karena mereka belum pernah tabayun, belum pernah datangin Bang Egy. Bang, maaf, yang klaster 1 ini itu seharusnya satu tali, nggak bisa diputus dengan Bang Egy. Karena mereka yang ngajak itu adalah Bang Egy. Tapi entah apa yang di pikiran mereka sehingga mereka di luar konteks mengikuti klaster 2. Jadi kalau ini pendapat saya ya, maaf kalau ini kurang tepat, maafkan saya. Ya kan? Karena di sini tadinya Kurnia itu adalah sebagai pengacara. Bang Egy DHL adalah pengacara. Mungkin ada kata-kata yang melampaui dari kapasitas kita karena kita harus menyampaikan narasi hukum itu yang masuk pada voksi tentang ijazah. Jadi jangan serang pribadi orang. Jadi kalau dibilang laporan ini adalah laporan terhadap Roy Suryo dan Kozinudin itu adalah gambaran sosok Bang Egy yang kejam, itu sama sekali nggak benar ya? Nggak benar, itu justru mereka adu domba dan fitnah. Ini makanya media sekarang ini harus ditatar juga. Kenapa? Jangan memberi berita itu yang tidak berimbang, ya. Jangan seenaknya aja ingin tenar. Makanya saya bilang media-media ini kita bukan. Itu bahasanya terlalu menghakimi, terlalu menjas ya. Menjas. Tidak ada adu domba gitu. Dan tidak ada pernyataan klarifikasi dari Bu Eli atau Bang Egy. Iya. Misalnya. Nah ini hak jawab kita harus dikasihnya. Kalau enggak kita bisa juga maksud lu apa gitu, ya kan? Jadi artinya seperti ini. Media ini kan karena ingin viral, ingin banyak followernya. Terus sehingga dia lupa dasar-dasar hukum bahwa media itu adalah untuk memberikan informasi publik. Dan itu hak publik, Bu, terhadap untuk menerima publik informasi.
yang butuh informasi. Iya, tapi informasinya harus benar. Namun informasi ini harus akurasi gitu. Dan jangan ditambah dan dikurangi. Itu kan dia bisa juga mengedit dengan mengurang dan menambah, itu kena undang-undang ITE gitu. Ingat dasar-dasar media ini dilindungi undang-undang gitu. Tapi kalau abuse juga nggak bisa juga gitu. Semua itu tindakan yang mengarah unsur pidana, siapapun yang melakukan itu bisa dipidana ya. Iya bisa. Itu makanya kita ini banggalah kita negara-negara hukum, hormatilah itu. Nah jika kita ada yang tidak senang, kita coba melalui proses hukum. Jadi jika kita punya pembuktian, kita buktikan di pengadilan. Jika kita punya kebenaran, ketika putusan pengadilan itu sudah membenarkan, kita pemenangnya. Jangan menyatakan 1.000 triliun segala macam. Tunggu dulu ada legalitasnya, ada legal standing dalam proses. Jadi jangan ibarat kata kita ini dari kecil pandai merangkak, pandai berjalan, pandai bernyanyi, pandai berbicara. Semua ada proses. Semua ada proses. Nggak bisa begitu kita lahir kita langsung bisa menyanyi, bisa beraktivitas, nggak bisa. Jadi kan saya sampaikan di sini ada nilai politik tingkat dewa. Mereka harus pahami itu. Ini hukum dan politik dikolaborasikan. Kita mau gimana? Kalau kita ingin mendalami hukum tanpa ada ilmu politik, itu kita nggak akan berkembang. Bu, tapi Bang Egy udah sempat melihat video ini? Iya tadi kan Bang Egy telepon saya. No, jangan gitu jawabnya. Kayaknya sepertinya udah lihat Kak, dan Bang Egy marah sekali sih karena terlalu menjudge dia sebagai orang itu tidak kenal Bang Egy, ya kan? Tok yang menjalani itu juga saya, tok yang dicap kejam itu kok Bang Egy. Maka orang ini, media ini salah-salah bisa ini juga sama Bang Egy. Ya Bu, aku ulang ya pertanyaannya. Bu, tadi kan Ibu nunjukin video yang soal media yang saya juga nggak tahu sih, mudah-mudahan teman-teman IDN kalau nggak salah saya. Mudah-mudahan teman-teman IDN juga menonton podcast kita nanti. Tapi Bang Egy nonton video itu. Iya, Apa Bang reaksi Egy dia? di Malaysia dikirimin. Terus tadi pagi dia bilang, Bu Eli tolong diklarifikasi. Kalau saya sangat paham maksud Bu Eli, karena saya kan ada dalam peristiwa itu. Cuman judulnya kok dibilang Egy jahat. Dan melebihi kejahatan Pak Jokowi. Terus sejauh mana kejahatan Bang Egy? Bang Egy kan bersikap selama ini masih dalam koridor. Terus itu hak dia. Jangan kalian ganggu hak orang. Terus kalian jangan menekan hak orang. Dan gitu. kalau dibilang, yang kalian atur gitu. Dan kalau dibilang lebih jahat, lebih kejam dari Pak Jokowi, kan Bang Egy udah mengatakan dari segi akhlak dia akui Pak Jokowi. Itu pernyataan Bang Egy. Artinya kalau ada yang bilang lebih jahat dari Pak Jokowi, ya jahat yang mana? Orang Pak Jokowi nggak jahat kalau dari segi akhlak ya. Ini kan pernyataan Bang Egy ya kan. Jadi ya mudah-mudahan nanti Bu Eli dan teman-teman di media itu bisa silaturahmi untuk klarifikasi, diberikan ruang jawab supaya jangan mengotori ruang publik dengan opini-opini yang terlalu menyudutkan. Dapat dipertanggungjawabkan atau menyudutkan atau menanamkan ujaran kebencian. Percayalah kalian, kalau kalian lakukan keburukan dan kebusukan, merendah-rendahkan, kalian lebih hina dan busuk, lebih rendah dari orang yang kalian lakukan itu. Ingat, hukum karma dan hukum Tuhan itu pasti ada. Ya kan? Kalau kalian nggak paham, telepon saya, terus klarifikasi ke saya. Tapi belum pernah klarifikasi ke Ibu soal. Belum pernah. Oh, jadi ini itu jadi kesimpulan kesimpulan orang itu. IDN ini udah sering mengambil potongan video yang menggoreng-goreng gitu. Oh gitu. Ya, jadi semua yang kita lakukan, sikap tindakan kita masih kita pertimbangkan. Terukur lah ya. Mau buat laporan. Dan juga tentang LP yang 2 ini, cukup pertimbangan yang cukup dalam dengan bukan rasa bangga Bang Egy melaporkan mereka.
dengan rasa sedih malahan. Terenyuh malah ya. Terenyuh malahan. Harus melaporkan Nggak sama tega. saudara. Ya. Tapi rasa sakitnya berkelanjutan dari tanggal 8 loh. Kan udah nggak tahan dia punya batas Dan itu kesabaran juga kan juga. bagian dari edukasi, Bu. Bahwa Iya. tidak boleh siapapun menghina atau merendahkan orang lain kan. Iya. Dan itu diatur undang-undang. Diatur Kebetulan ada undang-undang. undang-undangnya. Kalau enggak juga mau apa? Ya kan? Dan saya bilang 2 hari saya itu disuruh Bang Egi, Mbak, Bu Eli ini videonya. Lihat menit keberapa. Terus Bu Eli ini ininya. Lihat menit keberapa. Mungkin puluhan lah ya diberikan Bang Egi video-video itu. Kan kita sortir. Nah pasal juga. Bang gimana? Sebenarnya banyak pasal. Ya udahlah kita buat mereka menyadari aja. Oke. Bahwa jangan terlalu lah. Makanya Bang Egi cuma menuangkan 2 pasal. Yang dulunya 310, 311. Jadi laporan ini sebenarnya kalau tadi kata Ibu mereka udah melampaui batas, Bang Egi sebenarnya mengingatkan batasnya di sini loh. Kalian udah melampaui maka saya perlu beri teguran gitu lah ya. Iya, banyak media-media mempertanyakan kepada saya, laporan ini sejauh mana? Apakah sampai ke persidangan segala macam? Sebenarnya bisa saja. Kenapa? Ini kan laporan ini kan tidak mengganggu Bang Egi aja, merendahkan bangsa dan negara. Konstitusi pun terhina dibuatnya. Kenapa? Kok dia bilang ada KUHP Solo? KUHP Solo itu apaan? Yang buat KUHP itu kan presiden dan DPR. Kok mereka enak-enak, kok Zainuddin lancang aja ngomong seperti itu. Jadi jangan terlalu memplesetkan bahasa-bahasa itu, menganggap bahasa itu dia mampu untuk menguraikannya. Jangan. Dan itu tendensius dan ingat bisa. Ingat anakmu dan keluargamu, ingat. Boleh kita bernarasi, boleh kita berjuang demi kebenaran. Tapi tolong butir-butir etika dan moral itu harus ditegakkan. Junjung tinggi adat ketimuran kita. Saya sebenarnya mulai gak suka dia waktu masalah IKN. Saya heran kok dia gak terlibat hukum. Setelah saya pelajari, ya udah, jangan sampai mereka orang-orang terjebak dengan Zainuddin ini. Bahkan dia sebagai moderator apa? Di mana itu? Di IKN ada azamkan dengan Edi Mulyadi yang masuk penjara itu. Dia aman aja. Bahkan dia jadi pengacara saat itu untuk membela orang. Jadi ibarat kata mungkin bolehlah. Dia masukkan orang ke lubang, nanti diangkat dari lubang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Ya kan? Tapi janganlah dengan ingin diakui publik, merasa kita punya ilmu hukum yang sangat kaku. Kenapa saya bilang sangat kaku? Kenapa dia tidak minta maaf? Kenapa dia tidak mengganti kerugian? Tertuang di dalam RJ. Minta maaf dan ganti kerugian itu. Kalau belum minta maaf dan tidak diganti kerugian, maka tidak cacat. La Allahu Akbar. Kok sampai bilang cacat? Disinilah saya tuh, malu saya cara mereka berpikir. Maaf itu bukan dengan kata-kata. Tidak harus tersurat. Tidak harus tersurat, tersirat. Verbal, tidak. Bersalaman, maafkan saya, bukan begitu. Dengan merupakan kedamaian. Clear semuanya. Apalagi Pak Jokowi tidak membahas tentang ganti kerugian saya. Harus kata-kata maaf. Understanding lah itu udah luas banget artinya. Itu udah luas. Tolong pahami. Jadi kita hukum ini baku. Tapi tidak harus kaku. Ingat ya. Ini harus disampaikan. Hukum yang tertuang dalam undang-undang itu, dalam KUHP itu baku. Tapi tidak harus kaku. Nah masalah Bang Egi malu dia untuk ke Solo. Malu itu sama Allah. Sama Tuhan. Dan itu ya udah personalnya Bang Egi lah ya. Iya. Emang malu mau siapa? Iya. Orang korupsi segala macam gak ada yang dirugikan. Artinya kan kalau beliau udah sampai melangkah ke sana itu kan pasti dia kan bukan anak kecil. Di dunia pergerakan juga bukan orang baru. Di dunia hukum bukan orang baru. Kalau beliau sampai ke titik itu, saya sih percaya itu karena proses yang panjang. Dan bahkan sampai bilang istiqoroh dan lain-lain kan. Intinya menurut saya mungkin semua orang juga berpikir ya kalau soal perdamaian itu udah selesai. Dan kan ada beberapa versi soal minta maaf itu. Ada yang mengatakan bahwa permintaan maaf itu bukan sesuatu yang
bukan syarat mutlak. Satu-satunya mutlak dan tunggal. Itu hanya satu dari sekian syarat untuk mencapai RJ itu. Jadi kalau minta maaf itu toh juga kan tidak harus tersurat. Dengan pertemuan dua orang yang bertahun-tahun bergulat dalam konflik, gesekan, ya kan sudah bertemu aja itu udah perdamaian tingkat tinggi sebenarnya. Semua kan ada pertimbangan, ya kan. Bang Egy berjuang menjadi aktivis, mereka belum lahir. Ya. Ya kan. Terus Bang Egy semua itu punya pertimbangan berdasarkan Al-Quran dan Hadis dikolaborasi dengan hukum. Itu kemudian ada sebuah rasa. Nah, semua itu harus kita contoh. Harus kita jadikan seorang guru. Kalau masalah perjuang, kalian nggak gampang bilang Bang Egy pengkhianat. Karena Bang Egy itu berjuang dengan 7 presiden sudah dilampauinya, hanya Habibie yang tidak. Jadi yang saya satu lagi, nanti saya lupa. Yang dikatakan pengkhianat itu apa? Berkhianat terhadap siapa? Berkhianat terhadap siapa? Pengkhianat itu ketika dia sebagai anggota mengkhianati ketuanya. Itu pengkhianat. Justru yang mengkhianat itu adalah mereka. Tidak taat pada komando. Iya, sebelumnya Ibu udah cerita ya. Kan Bang Egy komandonya. Betul. Nah, di sini kan harus kita ulang mengurainya. Dia pecat Bang Egy, dia abaikan. Padahal dia harus sowan, harus minta petunjuk kepada Bang Egy. Yang harusnya menentukan arah karena dia ketuanya. Iya, kalau arah itu ke sini kita harus ke sana. Kalau kita melenceng dari arah, itulah pengkhianat. Ya karena tadi kita udah banyak ngomong sih sebenarnya soal ini waktu itu kan. Karena Ibu merasa ya mereka udah punya misi sendiri. Iya. Makanya berpisah. Ya kan? Nah masih juga mereka kadang-kadang yang saya sayangkan itu atas mungkin ilmunya nggak sampai ke situ. Atau dia lupa mentelaah diri. Langkah-langkah mereka selama 10 bulan ini yang membuat publik akhirnya jadi jengah atau muak. Mereka harus rewind, lihat satu persatu, introspeksi, kemudian apa yang sudah berbuat, apakah mereka tetap dalam real atau dalam konteks, atau apakah mereka ini ada yang over gitu ya, atau keluar dari real. Ya real awalnya ijazah kemudian menyerang pribadi orang dengan menghina, tangkap Jokowi, rendahkan Jokowi segala macam. Itu mungkin kalau dia bilang Jokowi ini membuat orang susah, itu kan tidak ini, kita akan memberikan sebuah alasan hukum. Bisa kita mau ngomong seperti itu. Tapi tangkap Jokowi, saya udah bilang sama anak-anak ARM, ini kalian kalau zaman dulu udah habis nih hilang malam. Tapi sekarang memang mereka memberikan seluas-luasnya pendapat di muka umum. Bahkan diberi topeng Jokowi disilangi. Itu kan sudah dasar apa? Saya rasa bukan karena Pak Jokowi ini telah bertemu dengan saya. Jauh sebelum bertemu dengan saya sampaikan kepada pendemo, tolong kalian nanti ini menjadi alasan hukum. Jangan kalian buat topeng, kalian silang. Ini penghinaan pribadi orang. Saya nasihati mereka. Yang mereka bilang saya tidak pernah membersamai ARM tersebut. ARM itu dulu namanya bukan ada ketuanya. Mereka itu sebuah aliansi biasa. Ibu-ibu, emak-emak yang tidak tahu hukum, tidak tahu dengan politik, polos. Bahkan nenek-nenek diajak demo-demo. Ya kan? Saya membersamai. Bu Eli tolong datang, saya datang. Ketika lari dari konteks, mereka sudah merasa hebat, merasa sudah terpublikasi dengan baik. Ya saya tinggalkan, mereka menganggap saya adalah orang yang tidak cocok dengan mereka. Mereka blokir saya, kan saya juga tinggalkan. Di tengah jalan tuh kan beda ini biasa aja. Biasa aja. Kalau tadi awalnya kita bersama, sedangkan dalam rumah tangga aja, bisa kita berpisah. Visi misi gitu. Merasa wah kayak visi misi kita udah beda ya. Udah beda. Nah tentu saya
goodbye my love. Jadi, nah di dalam syarat tadi, Ya. syarat RJ itu, saya mencoba mengilustrasikan ketika kita melamar nikah, itu dikasihlah oleh pihak sana 20 syarat. Kita penuhin 2. Kita cuma mampu memenuhi 2. Saya hanya bisa membeli, kalau kalian gak mau, gak apa-apa. Iya. Saya cuma bisa membayar uang uang nikah, uang untuk bayar mahar, dan untuk resepsi. Udah. Kalau untuk kalian minta mobil segala macam untuk mempersiapkan pesta di gedung, saya nggak sanggup. Oke. Tapi dunia akhirat saya tanggung jawab untuk anak bapak. Apakah kita tolak? Kalau kita tolak anak mangalua dia kan, Iya. kawin lari istilahnya kan. Betul. Nah kalau kita terima, tentu kita pertanyakan ke anak kita yang punya diri. Ya udahlah, saya nggak penting itu. Yang penting saya cinta dia. Jangan kita pakai analogi lamaran. Nanti mereka bilang lagi, oh berarti ada maharnya. Enggak, ibarat kata kewajiban. Iya. Nah kalau ini kan tidak ada. Oh, tidak wajib. Nah, tidak wajib. Iya. Kan tertuang ada kewajiban di situ. Akhirnya ijab kabul selesai. Jalan. Iya. Jadi kita tidak diberi apapun gitu. Yang ada permintaan segala macam dari orang yang membawa segala macam. Alhamdulillah kadarullahnya murni. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Dan murni, tidak ada perantara, murni kita. Kenapa kita mintalah pihak yang berwajib yang tertuang di dalam RJ itu. Oke. Nah, kalau mereka tidak puas, silahkan gugat. Kita siap. Gitu. Kalau mereka menganggap itu cacat. ya, jangan diumbar-umbar, direndahkan, dihina. Ya. Ilmu mereka belum sampai di situ. Jadi dia secara nggak langsung merendahkan dirinya. Betul. Kemarin ada merasa jadi pengacara tapi tidak pernah melihatkan legal standingnya si Gofur ya. Terus dia bilang kata satir. Kalau kata satir dari Roy Suryo, tuyul jumpa jin iprit, berarti itu dikiaskannya Egy Sujana dengan Pak Jokowi. Ya. Dia sendiri loh yang mengakui kata satir. Berarti dia mengakui. Yang disindir tuh Memang Egy Sujana dan Pak Jokowi. Saya tidak mau terlalu banyak berdebat. betul. Bukan saya nggak mampu. Kalau berdebat begini saya siap gitu. Nah tapi di situ emang Bang Egy tuyul. Pak Jokowi. Emang Pak Jokowi jin Kan iprit. kiasan ya, sindiran. Jin iprit itu paling jahat loh. Jin yang jahat. Bang Egy tuyul, sekali lagi saya sampaikan, apakah dia tuyul yang menghilangkan? Ada dicurinya punya orang? Kan tidak. Kalau mungkin ya, ada yang menyampaikan kepada saya. Bu Eli, bilang dong sama Bang Egy. Laporkan. Ini orang-orang ini keterlaluan nih, laporkan. Oke. Tapi Bang Egy masih punya pertimbangan. Nah, oke. Karena menyayangi mereka semua. Siap. Terakhir Bu, kan ini akhirnya jadi beranak pinak nih masalah. Orang semua sekarang bertanya, kenapa mereka nggak ditahan aja? Itu urusan hukum lah ya. Ya. Bagi saya, jujur aja, kalau seandainya Rustam Kurnia ditahan, saya akan menyesali dan akan nangis. Tapi kan mereka nggak dilaporkan Bu. Oh, masih Tersangka kan? tersangka. Iya. Karena Rustam atas ketidaktahuan biasanya itu gugur hukumnya. Jangan pernah malu sama orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Oke. Kita yang merasakan, keluarga kita yang merasakan ketika kita masuk dalam buih. Apa yang dapat kita buat? Kita tidak akan melihat anak kita menikah, anak kita besar, anak kita sekolah. Kita tidak melihat ketika istri kita sakit segala macam. Tapi layak nggak mereka ditahan? Dengan akhirnya kasus beranak pinak, ada masalah baru, mereka masih bicara dengan hal-hal yang bahkan mungkin dituduhkan ke Roy
RRT kan soal pencemaran nama baik, berulang-ulang terus omongannya kan itu lagi gitu. Makanya Secara hukum harusnya ditahan nggak, Bu? mungkin secara emosional ya, Pak Jokowi kan sudah terhina dengan bahasa dia. Iya. Ini maaf ya, nanti jangan salah makna. Saya harus menggarisbawahi, sekali lagi harus menggarisbawahi, sekali lagi harus menggarisbawahi perbedaan persoalan ini dengan ijazah, dengan persoalan pencemaran nama baik itu pribadi yang tersakiti. Jadi Bang Egy datang berdamai, selesai. menciptakan kedamaian itu karena sebagai orang Muslim dan pernah bersahabat, Oke. merasa sudah menyakiti perasaan Pak Jokowi di luar konteks, Bukan soal ijazah. bukan soal ijazah. Oke. Tolong pahami. Hmm. Terus mereka berdamai, bersahabat, terus mau Pak Jokowi ngasih uang. Ya enggak dong. Terus polisi ngasih uang. Enggak. Terus siapa yang ngasih uang? Tanya Roy nanti mereka mungkin. Nah, tolong tanya sama Roy Suryo, Kosinudin. ya, sama pihak yang menyampaikan. Ya. Tolong klarifikasi. Jika benar, nanti ambil semua uang itu kita penjarakan. Oke, tapi secara hukum balik lagi tadi, Bu. Mereka ini layak ditahan nggak dengan ada pengulangan, repetisi hal secara hukum di luar Ibu sebagai lawyer Egy, kan Ibu praktisi hukum juga. Ya, kalau secara hukum untuk Kurnia ya, dia setara dengan si Damai Hari Lubis. DHL. Berarti mestinya harus Dipertimbangkan. Mohon dipertimbangkan. Dia sebenarnya pembelaan hukumnya yang tidak ada. Dia kan sebagai pengacara. Oke, berarti Secara artinya- hukum dia belum boleh ditersangkakan. Oke. Sebelum ada surat etik dari advokat itu keluar. Karena dia sedang bekerja membela klien. Oke. Mungkin ada etikanya yang melampaui batas dari tujuan awal tentang ijazah. Sehingga menghina dan merendahkan Pak Jokowi. Itu mungkin pasal yang terkena oleh mereka. Oke. Jadi intinya mereka ini Saya harusnya kan juga tidak menyetujui ijazah Pak Jokowi dari awal. Tapi kan saya tidak menghina pribadi Pak Jokowi. Iya, artinya mereka ini dengan kondisi seperti sekarang ini sudah harusnya ditahan atau tidak? Kalau ini saya minta Hukum jangan. objektif ya, maksudnya kita nggak bicara subjektif, secara hukum objektif ini harusnya ditahan apa enggak? Biasanya kan ada misalnya Saya meminta menghimbau juga kepada Polda ya, yang klaster ini yang saya bisa jawab yaitu si Rustam dan si Kurnia ya. Oke. Minta kepada Polda, tolong dong sebelum disikapi lebih lanjut proses hukum Kurnia, tanyakan dulu kepada Dewan Etik dari Pradi, Oto, ya Pak Oto. Kalau dia tahu atau memberitahu atau bermohon, dia juga akan memperjuangkan anggotanya untuk melepas jerat hukum. Oke, artinya dari pernyataan Ibu ini kira-kira polisi udah mulai cenderung untuk melakukan sikap tegas. Dalam arti mereka ini sudah saatnya ditahan. Sebenarnya saya sudah mencoba bermohon khusus untuk Kurnia agar pihak Polda mempertimbangkan Kalau dengan narasi hukum dia lawyer yang sedang seperti Bang DHL lah. seperti DHL. Oke, berarti sisanya sudah saatnya ditahan. Saya juga mengharap tidak ya, tidak ditahan. Tapi nanti ada kasus Kalau- baru lagi, laporan baru Ya, lagi. kan penahanan itu bukan sebuah solusi. Iya. Bagi saya Kurnia, kalau saja dia buat permohonan pada pihak Polda untuk menunda Iya. perkara dia sebelum ada surat etik dan mengajukan kepada Dewan Etik Pradi, pertimbangan proses hukumnya akan dipertimbangkan. Bisa-bisa dia bebas dari jeratan hukum. Oke, intinya Ya, tapi
Karena di sini pelapornya adalah Pak Jokowi, tidak lepas juga dari Pak Jokowi. Demikian juga Bang Egy. Bang Egy kan ada ini juga, dia tidak melanggar etik juga. Oke, intinya dengan kondisi sekarang mestinya mereka ditahan, tapi ibu punya pertimbangan subjektif tapi juga dilandasi landasan hukum tadi soal lawyer itu untuk Mbak Kurnia dengan Bang Rustam Effendi. Sisanya kalau mau ditahan monggo gitu. Atau gimana? Iya, kalau bisa sih Tidak, semuanya tidak ditahan. Cuman tujuan mereka kemarin saya lihat dari pihak kejaksaan, saya dengar itu, saya lihat di media itu untuk mereka lebih kooperatif. Lebih kooperatif. Kooperatif, terus agar konsentrasi untuk penyelesaian ini Dan tidak mengulangi fokus, tentu mereka dititipkan di situ di tahanan kejaksaan. Gitu. Mungkin ya. Oh, berarti Ya. berarti udah Ini statement yang disampaikan orang yang saya sampaikan. Oke. Tapi jika boleh Kurnia dan Rustam tolong dipertimbangkan. ya. Oke, jadi Ya, dengan alasan-alasan hukum ya. Yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ya, terus juga minta juga rekomendasi dari Bang Egy, karena kan Bang Egy ngajak mereka. Oke. Nah, kalau mereka satu komando pasti diikutinya langkah Bang Ya, Egy. artinya Tanya dulu ke Bang Egy, apa sih maksud ketua nih gitu. Oke. Ya istilahnya begitu. Oke, artinya sejak awal kasus ini, sejak Bang Egy pulang dari Solo bertemu Pak Jokowi, kita sudah sering, Ibu sudah sering sekali di podcast kita, di spesial interview maupun di sini sudah sering meminta dengan rendah hati supaya Mbak Kurnia, Bang Rustam, bahkan Bang Rizal untuk ayolah tabayun mungkin ini. Tapi kalau memang mereka tidak melakukan itu sampai kemudian berkas nanti dilimpahkan ke kejaksaan dan kejaksaan harus mengambil sikap tegas untuk menahan mereka karena dan bahkan sudah ada isu sumir itu bahwa ketika mereka berkas sudah tahap 1 loh. Iya, kalau sudah tahap 2 ke kejaksaan berarti kan mereka ditahan. Artinya Ibu sudah memberikan usulan permohonan yang dengan karena saya sayang mereka. Ya, itu. Kenapa mereka sebenarnya orang polos. Ya. Yang Ibu, yang berjuang betul. Dalam penuh pemikiran yang di luar konteks menurut saya. Siap. Kalau mereka mau bertanya dengan saya, mau dituding-tuding pun oleh Kurnia saya, mau dimarah pun, saya siap akan memberikan edukasi yang terbaik buat Kurnia. Ya kan? Karena dia sakit. Ya. Saya tahu keluarganya, dia orang baik-baik. Ya. Jadi dia punya ilmu, apa salahnya dia mundur selangkah, minta maaf atau tidak, yang penting adakan perdamaian, kemudian dia dapat SP3, dia bisa berjuang dengan dengan membersamai seperti yang tadi kita sampaikan. Oke. Intinya kita tutup podcast kita hari ini, Bu. Ada banyak sekali poin yang disampaikan termasuk pesan dari Bang Egy untuk tidak mengadu domba antara Bang Egy dengan teman-temannya walaupun ada laporan, itu semuanya atas dasar hukum. Kemudian kalau nanti sepertinya udah mengarah ke tahap 2 dan ada informasi bahwa mereka ini akan ditahan, Bu Eli Daneti sebagai sahabat, sebagai teman seperjuangan dulu secara subjektif dan bahkan ada landasan hukumnya meminta semoga Mbak Tri Kurnia dengan Bang Rustam Effendi mempertimbangkan untuk mengajukan sesuatu lah sesuai koridor hukum yang berlaku supaya ketika nanti sampai ke tahap 2 mungkin mereka ada pertimbangan. Tapi balik lagi, Bang Rustam juga Mbak Tri Kurnia itu bukan anak remaja atau anak kecil yang harus terus dipersuasi, dibujuk. Bu Eli mungkin juga Bang Egy sudah menyampaikan segala sesuatu. Kita juga tidak mau kan nanti dikira Bu Eli atau Bang Egy yang mempengaruhi hukum. Nanti repot lagi. Jadi semua sudah berjalan. Bang Egy sudah memilih jalannya. 6 orang teman-teman ini juga sudah memilih jalannya.
sekarang kita menunggu proses hukum yang lebih lanjut. Kurang lebih begitu. Boleh closing statement saya? Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Jangan terlalu banyak narasi. Jangan lakukan asumsi yang tidak substansi dan tidak berdasarkan fakta. Karena jangan menganggap ini adalah sebuah drama. Karena ini pasti ada fakta. Kita minta berpikirlah dengan cerdas, gunakan akal sehat agar kita bertindak tidak ada penyesalan. Sekali lagi saya sampaikan, hukum itu siapa berbuat apa tidak bisa, walaupun kita bersama-sama hari ini berenam, di penjara kita sendiri-sendiri loh. Termasuk dakwan itu pasti akan Tidak berenam dalam penjara itu. Kemudian di penjara itu yang menderita itu pribadi loh. Tidak bisa penderitaan itu bersama gitu. Paling sama-sama menderita di penjara tapi perasaan itu nggak bisa disatukan. Kedua, di penjara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kalian mampu menyelamatkan diri kalian. sebelum masuk penjara. Jika kalian tidak mampu menyelamatkan orang. Setidaknya kalian selamatkan diri kalian. Agar kalian tidak menjadi seorang kufur kata Al-Quran. Maka selamatkanlah diri kalian supaya tidak ada penyesalan. Ini salam hormat saya kepada semua yang 6. Selamatkan diri. Apa yang kita perbuat, kita pertanggungjawabkan sendiri. Jangan so what gitu loh. Jangan pernah malu. Yang penting Allah Maha tahu. Sampai di mana orang bisa merasakan apa yang kita rasakan kalau kita udah di penjara. Kalau nggak nangis darah, jumpa saya, ludahi saja. Nggak apa-apa. Oke. Itu mungkin closing statement saya. Saya tidak ingin merayu-rayu. Saya hanya memberikan pandangan dan edukasi. Semoga diterima dengan positif. Teruntuk semua. Dan khusus untuk adik saya Kurnia dan Rustam. Oke. Mungkin itu dalam sore hari ini. Mudah-mudahan membuat pencerahan. Kita tidak sedang Menceramahi. Kita bukan gosip, Ya. ini fakta dan ini adalah sebuah curhatan hati seorang Eli Daneti yang berbuat baik tapi dinilai tidak baik dan disakiti, direndahkan. Padahal dia tidak menyakiti orang. Ternyata berbuat baik itu tidak gampang dan sangat sakit. Mungkin itu, tapi demi Allah saya tidak akan pernah untuk jera berbuat baik. Oke. Mungkin itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih pemirsa. Dari ujung sekali pembicaraan kita bisa secara tersirat menangkap bahwa proses ini memang sedang menuju ke sesuatu yang lebih pasti. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik-baik saja. Kita sebagai orang biasa mengikuti saja proses ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam OTT.